Indonesia juga tak mau kalah dalam menciptakan varian menu dengan keju. Selama ini keju yang identik dengan makanan kebarat-baratan ternyata bisa diolah bersama makanan khas Indonesia. Makanan hasil akulturasi inilah yang coba ditawarkan Vincent kepada masyarakat luas. Akhirnya ia pun membuka warung makan dengan nama kedai Ndoro Ayu Dewi. Ide ini berawal dari rasa penasaran Vincent yang ingin tahu cita rasa hasil gabungan budaya barat dan budaya timur. Ia menggabungkan bahan makanan ala barat dengan makanan tradisional asli Indonesia. Siap, Pak. Oh, siap. Ada apa, Mas, yang juara, Mas? Rendang keju, Pak. Rendang keju? Iya. Masuk? Boleh keju. Masuk? Oh. Oh iya, ini rendang nih, rendang keju. Menu pertama yang ingin saya coba adalah rendang keju. Rendang makanan khas asli Sumatera Barat. Coba ia campurkan dengan keju yang selama ini biasa diolah menjadi makanan ala barat. Dengan sepotong daging atau ayam rendang, selembar keju cheddar, 1 sendok makan bumbu rendang, dan 1 bumbu margarin, Vincent berhasil menyulap bahan-bahan ini menjadi makanan yang kaya rasa. Pertama-tama ia melelehkan margarin dengan bumbu rendang. Kemudian ia meletakkan daging sapi dan keju cheddar. Terakhir ia menyiramkan lelehan margarin dan bumbu rendang ke atas keju, hingga keju juga ikut meleleh. Dan tada, rendang keju siap disantap. Rendang keju bisa dibilang sebagai hasil uji coba yang sukses. Terbukti menu ini menjadi menu andalan di kedai makan milik Vincent. Nah, ini dia. Jadi cheese cheddar itu emang kayak gini nih. Warnanya lebih agak pucet-pucet kuning gimana ya. Tapi memang ketika dikombinasikan dengan rendang, dia sedikit lebih asin, tapi enak. Ini gurih jatuhnya ya, enak banget. Ini idenya yang perlu dihargai ya, karena mengkombinasikan ini pasti dicoba dulu di rumah. Ini cocok nggak? Masuk nggak di lidah? Ternyata nih masuk, enak. Dan jadi gurih, asin, enak gitu ya. Tapi kalau cheddar, semua orang pada tahu biasa dipakai di kue ya, lebih ke kue. Tapi ini dicoba di rendang, masuk, enak, asik. Cobain aja dulu lah. Kalau ngelihat dia nutup bagian daging atas ini kayaknya dilelehin. Jadi rendang taruh bagian atasnya cheddar, baru disiram pakai minyak apa mungkin mentega atau apa ya. Penting dia bisa cair di atas ini, bisa nutup, dan ini enak banget ya. Asik nih. Sensasi makan rendang dengan versi yang berbeda. Selain rendang keju, ada juga gulai ayam keju yang patut dicoba. Inovasi yang dilakukan Vincent menambah ragam kekayaan kuliner akulturasi di Indonesia. Patut untuk diapresiasi ya. Puas mencicipi kuliner akulturasi? Nah, sekarang saatnya mencoba hidangan keju yang mewah. Saat ini saya berada di Willy Brothers Steakhouse. Sesuai dengan namanya, restoran ini menjual beragam varian steak. Yang istimewa, resto ini punya menu andalan yang sedang hit di Jakarta, yaitu raclette steak, alias steak yang disajikan dengan lelehan keju. Dan saya nggak mau kalah hits nih, harus mencobanya juga. Yuk langsung aja food lover, udah nggak sabar mau nyobain nih. Alhamdulillah ya. Hari ini mau makan yang luar biasa ya. Jadi lihat porsinya, lihat dulu porsinya. Ini ribs ya, tapi ribs yang dari luar ini. Jadi kayak gini segedenya, ribnya ya segede ini ya. Terus ada tenderloin, wih, dua-duanya, tapi pakai cheese. Cheese-nya juga jauh banget dari Swiss. Raclette nyebutnya. Nah, kita mau nyobain barbecue Texas rib ya. Kalau ngelihat dari porsinya ini buat 5-6 orang. Tapi kalau buat saya mungkin mau. Yeay. Saya aja belum makan, masa situ mau makan duluan. Saya dulu dong. Kita cobain dulu ya, satu-satu aja. Oh my god, ya Allah. Waduh, juicy banget nih kelihatannya. Nah, ini istimewanya. Waduh, ya Allah. Aduh, ya ampun. Ya Allah, cheese-nya nih juara banget ini kan. Swiss punya raclette yang paling juara ya, salah satunya. Kita gulung-gulung. Memang harus agak kreatif sedikit makan ini ya. Melting cheese yang digunakan ini adalah tradisional Sweden cheese yang juga diimpor langsung dari luar negeri.
Wih, Biasanya kalau bagian rib tuh kan dagingnya agak sengkel gitu, tebel ya. Ini berhubung dari luar sana, memang juara banget ini. Juicy dapet, kena ini. Si reckless ini, si kejunya, mumtaz. Dikit lagi ya. Tak gulungin, ya tak gulungin. Ini memang pasangannya ya, cucok, cucok, juara ya. Jadi ribnya udah oke banget, tambah dengan cheese reckless yang juara. Mumtaz. Wih, siap. Waduh, diapain, dikerik ya? Iya, display. Nah, siap. Waduh, ini udah diben dulu jadinya. Masya Allah, mantap banget ini ya. Waduh. Ya, thank you mas. Ini dia. Kenapa dibilang raclette itu sebenarnya bahasa Perancisnya tuh dikerik atau diginiin, tapi udah diben dulu. Waduh, cantik ya. Angkat dulu. Ping. Kita langsung aja. Cobain dulu ya. Cheese dari Swissnya. Cheese-nya aja juara ya, memang ya. raclette steak ini disajikan bersama sauteed semi-crispy rosemary potato, sauteed mushroom, mesclun salad, gherkin pickles, roast baby potato. Gherkinnya ini pun lebih berfungsi untuk menetralisir rasa setelah mengkonsumsi cheese terlalu banyak.